Halo, selamat malam kawan-kawan Cardano Indonesia. Terima kasih sudah hadir kembali di workshop hari Minggu ini, di weekly meeting. Nah, kebetulan di hari Minggu ini kita temanya ngebahas mengenai delegasi itu apa, staking itu apa, dan caranya gimana, kemudian cara menjadi stake pool operator juga gimana caranya. Ntar akan dijelasin oleh kawan kita, Bro Andrew Ponto, stake pool operator dari Kawanua Pool. Nah, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Saya hari ini dibantu oleh teman saya, Bro Andre Cahyadi sebagai co-host. Silakan Bro Andre Cahyadi. Ya, thank you Bro Andreas. Selamat malam semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Andre. Sebagai co-host malam hari ini, saya juga aktif sebagai kontributor dan admin di beberapa channel komunitas Cardano Indonesia. Semoga topik malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Thank you. Saya kembaliin ke Bro Andreas. Oke, thank you Bro Andre. Nah, mungkin pembicaranya bisa perkenalan diri dulu nih, Bro Andrew Ponto. Silakan. Ya, halo semuanya. Kita Cardano Indonesia di kawan. Ya, terima kasih Bro Andreas. Saya yang akan membawakan materi tentang stake pool operator ya. Oke. Bagaimana cara stake pool operator. Ya. Iya. Jadi nanti untuk kawan-kawan di sini kita acaranya 2 jam. Sejam pertama, sesi pertama. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti tulis aja di chat. Kita mute semua kawan-kawan di sini. Jadi silakan taruh pertanyaannya di chat. Ntar kita akan jawab di sesi Q&A di sesi pertama, 15 menit terakhir. Kemudian setelah itu, setelah 1 jam kita ada door prize. Nah, door prize-nya untuk 4 orang, masing-masing 5 ada. Ntar kita akan putar namanya. Kemudian ntar kita masuk ke sesi kedua. Ntar kalau ada pertanyaan di sesi kedua, silakan juga tulis di chat. Ntar kita akan jawab di sesi Q&A. Jadi kurang lebih begitu. Kita mulai aja ya. Silakan Bro Andrew untuk share screen-nya. Kalau ada teman-teman memiliki pertanyaan mengenai gimana sih cara delegasi lewat wallet saya, terus delegasi itu apa, reward-nya berapa, kemudian ada yang tertarik untuk menjadi stake pool operator seperti Bro Andrew, bisa ditanyakan juga di sini. Nah, silakan Bro Andrew untuk share screen. Terima kasih. Ya, sudah kelihatan. Terima kasih Bro Andreas. Screen saya udah kelihatan ya. Ya, sudah kelihatan. Nah, jadi mungkin ngomongnya bisa lebih aja. kencang dikit. Terima kasih. Oke. Sekarang kedengeran ya? Iya, sudah. Oke. Jadi materi malam ini kita akan bahas tentang bagaimana menjadi stake operator. Agenda kita malam ini kita akan bahas apa itu staking di Cardano, bagaimana cara staking dan delegasi, apa itu stake pool, apa itu stake pool operator. Oke, masuk ke pertama apa itu staking. Nah, Halo Bro Andrew. ada ini halo ya. Iya, karena internetnya agak putus-putus dari Bro Andrew, mungkin videonya bisa dimatiin aja yang dari Bro Andrew, jadi tidak memberatkan internet Bro Andrew. Terima kasih. Oke, siap. Ya. Oke, silakan. Jadi ada ini mewakili suatu saham dan menjadikan yang dipegang itu menjadikan kemampuan pemilik holder ADA ini untuk mendelegasikan atau menjaminkan stake-nya itu dan mendukung network dari Cardano ini. Nah, ada 2 cara untuk memperoleh reward dari staking, yaitu kita bisa mendelegasikan atau kita melakukan pledge. Nah, untuk mendelegasikan ini itu khusus untuk orang yang tidak mengoperasikan stake pool. Jadi mereka tidak perlu online secara 24 jam atau seminggu sampai setahun bahkan. Nah, untuk mekanisme pledge ini khusus untuk stake pool itu sendiri. Jadi si operator yang menjalankan stake pool. Kemudian dalam Cardano itu memiliki konsensus POS dengan sistem yang dinamakan Euroboros.
di mana dia memiliki stake pool yang memiliki semakin banyak stake pool yang di dalamnya di situ akan semakin mendesentralisasikan network Cardano ini. Jadi akan lebih secure di pengamanan dalam sistem jaringannya. Jadi ini saya lanjut. Ya. Oke. Nah, bagaimana staking? Nah, staking itu seperti yang saya jelaskan tadi ada dua cara, yaitu cara mengoperasikan stake pool, di mana syaratnya itu mampu mengoperasikan infrastruktur jaringan dan harus online 24 jam 7 hari. Dan mampu men-troubleshooting node server stake kita, mendelegasikan ADA kita ke stake pool tadi. Nah, pemegang ADA di sini tidak perlu berkemampuan untuk menjadi stake pool operator, dia cukup mendelegasikan. Nah, ini delegasi berarti adanya yang di hold tidak pindah tangan. Jadi tetap ada di wallet pemilik adanya itu sendiri. Jadi dia non-custodial ya istilahnya biasanya. Jadi tidak dipegang oleh stake pool. Berbeda dengan ETH yang stake-nya itu tidak bisa ditarik malah. Itu perbedaan POS Cardano dan ETH yang sudah merge tadi. Nah, ini dasar-dasar yang kita perlu ketahui sebelum kita mendelegasikan ADA. Yang pertama, kita perlu membuat wallet Cardano. Setelah kita membuat wallet Cardano, kita perlu membeli dan mentransfer ADA yang dari market tadi ke wallet Cardano yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga, kita mendelegasikan ADA kita ke salah satu stake pool. Dan ingat, itu bukan ditransfer, tapi cukup mendelegasikan. Nanti di wallet biasa ada fitur untuk delegasi. Kemudian kita perlu tahu juga untuk restore wallet Cardano tadi pada perangkat yang berbeda. Jadi, wallet aplikasi ini sebenarnya cuma berfungsi sebagai aplikasi. Dan kita bisa restore walletnya di perangkat manapun untuk wallet yang sama. Ini dasar-dasar yang perlu kita ketahui. Bro Andrew, mungkin ada pertanyaan dulu nih. Pernah nggak di Bro Andrew ada kawan di stake poolnya Bro Andrew yang mendelegasikan adanya itu dia transfer? Pernah kejadian kah? Sampai saat ini belum pernah. Sampai saat ini belum pernah ada. Belum pernah. Seharusnya itu kita tidak mentransfer. Karena kalau ada yang minta ditransfer, berarti itu sudah pasti 100% scam. Nah, kita harus cukup mendelegasikan. Jadi aset kita tetap berada di tangan kita sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Bro Andrew. Silakan lanjut lagi. Oke, saya lanjut ya. Nah, apa sih itu stake pool? Nah, stake pool ini dia dapat berupa public atau pribadi. Dan dia merupakan server tahun. Itu dengan downtime yang sangat minim. Nah, stake pool public ini adalah Cardano Network Server dengan alamat public, di mana pemegang adanya ini bisa mendelegasikan adanya, kemudian menerima reward. Stake pool pribadi, sedangkan dengan stake pool pribadi adalah stake pool yang hanya memberikan reward kepada pemilik stake poolnya saja. Nah, mungkin kita bisa bedakannya dengan melihat margin dari stake pool tersebut. Jika dia 100%, berarti itu adalah stake pool pribadi atau stake pool private. Nah, stake pool ini dijalankan oleh operator atau individu atau maupun organisasi bisnis yang sudah punya pengetahuan dan kemampuan-kemampuan untuk menjalankan stake pool. Itu terus ada terkait dengan kunci parameter yang mempengaruhi dari stake pool. Nah, yang pertama itu mekanisme pledge, di mana mekanisme pledge ini seberapa besar. Jadi, seberapa besar peran SPO
terhadap kontribusi untuk ADA ini. Jadi seberapa besar SPO ini memegang ADA. Karena sama seperti kita jadi marketing untuk jual mobil, tapi kalau kita nggak pernah pakai mobilnya kan kita nggak tahu ya mobilnya kayak gimana. Nah ini sebenarnya mekanisme pledge bisa seperti itu. Jadi kalau SPO-nya nggak hold ADA, bagaimana kita bisa percaya dengan SPO yang ini? Itu. Nah ini mekanisme pledge. Nah pledge ini juga dia seharusnya ada formula untuk menentukan jumlah reward-nya. Jadi semakin besar pledge, seharusnya dengan formula yang biasa dinamakan parameter A0. Nah, semakin banyak pledge, seharusnya reward yang akan diterima untuk pool tersebut harusnya semakin gede. Nah, kalau nggak salah, dulu pernah baca dia seharusnya ya. Nah, itu akan dibagikan rata dengan semua stake pool yang ada di network. Nah, ini terkait mekanisme pledge. Jadi kita harus lihat juga SPO yang punya pledge yang lumayan. Nah, banyak seperti Binance, pledge-nya itu cuma satu ada. Nah, karena pledge ini seharusnya di lock. Jadi bukan di lock sih, tapi tidak bisa langsung ditarik. Karena pledge-nya ini akan mempengaruhi reward. Kalau contoh saat ini kita pledge 30.000 ADA. Nah, jika 30.000 ADA ini langsung di bisa aja langsung ditransfer, tapi nanti akan ada seharusnya ada jeda 2 epoch. Nah, 2 epoch ini otomatis reward untuk para delegator dan SPO itu sendiri akan masuk akan lebih tepatnya akan seperti tidak diterima, akan langsung masuk ke treasury. Jadi karena dia tidak memenuhi pledge yang dia deklarasi sebelumnya. Jadi harus tunggu 2 epoch agar pledge-nya diubah dulu, baru bisa ditarik. Nah itu makanya harus kita lihat SPO yang dia pledge-nya seberapa sih. Jangan sampai stake ke exchange yang pledge-nya biasa cuma 1 ada atau 2 ada, 5 ada. Nah dia tidak ada peran besar untuk bisa aja dia cuma terima reward langsung jual, terima reward langsung jual. Nah itu kan kurang mendukung network kan dari sisi hold ada. Nah terus ada parameter desirability. Nah ini lebih ke seberapa menarik SPO ini bagi delegator. Nah biasa di Yoroi dan di Dedalus itu dia ada peringkatnya kan SPO-nya. Nah SPO-nya ini akan dilihat tingkat desirability index-nya. Itu tergantung dari jumlah page, jadi ada hitungannya juga. Tergantung dari jumlah pledge, jumlah kinerja dari stake pool tersebut. Nanti akan menghasilkan desirability index ini. Jadi kita bisa lihat berdasarkan peringkat. Tapi untuk saat ini peringkat SPO di Dedalus agak rancu karena sangat merugikan single pool stake operator ya. Karena beberapa peringkat tinggi itu lari ke stake pool yang multi. Mungkin karena mereka sudah rutin memproduksi blok, tapi desirability index ini masih agak kurang formula perhitungannya. Makanya kalau di komunitas SPO biasa sering menyarankan tidak melihat desirability index ini, tapi melainkan lihat langsung dari kinerja SPO itu di komunitasnya dan bagaimana dia memaintain dari stake pool-nya. Terus ada lagi parameter selanjutnya yaitu parameter saturasi. Di sini seberapa besar jumlah stake dibanding total stake yang sekarang. Nah, total stake yang sekarang kita bisa lihat ada di pool.pm, website pool.pm, dan kita bisa bandingkan dengan jumlah stake dari stake pool tadi. Nah, itu akan menjadi berapa persen sih seharusnya nanti seharusnya ada formula juga. Nah, biasanya untuk
SPO atau stake pool yang saturasinya sudah lebih dari 96%, pokoknya sekitar di atas 90%, reward-nya itu akan berkurang. Nah, ini menunjukkan kalau tingkat kejenuhan dari stake pool ini sendiri. Jadi kita pilih stake pool yang tingkat saturasinya disarankan untuk di bawah 50%. Dengan begitu kita bisa memaksimalkan reward staking kita. Nah, tingkat kejenuhan ini juga dia berfungsi sebagai untuk mendukung desentralisasi network. Jadi tidak ada stake pool yang menguasai jumlah stake yang ada di yang beredar di network ini. Itu salah satu kegunaan dari parameter saturasi. Tapi ada saat ini jadi momok juga di mana kalau stake pool operator yang sudah saturasi, biasanya dia akan memecah pool dan dia akan membuat jadi multi pool. Nah, di situ harusnya sangat mengganggu network, jadi kita disarankan untuk stake di single pool operator. Nah, single pool operator nanti ada websitenya, bisa cari CSPA ya, Cardano Stake Pool Alliance. Nah, di situ semua SPO-nya sudah komitmen hanya untuk menjalankan satu pool saja. Nah, dengan begitu kita akan menjaga desentralisasi dari networknya Cardano ini. Oke, Itu, Mas Andrew, ya, mungkin teman-teman di sini masih ada yang baru, masih ada yang bingung. Mungkin nanti bisa ditunjukkan juga di si Explorer atau di pool.pm, kayak gimana sih visualisasinya di dashboard-nya itu, di dashboard-nya Blockchain Explorer atau di dashboard-nya pool.pm. Kayak mereka bisa ngeliat saturasinya itu berapa persen, misalkan contoh stake pool-nya kawan seperti apa, kemudian pledge-nya berapa, itu kan kelihatan di Blockchain Explorer. Nanti mungkin bisa ditunjukkan ya habis ini. Terima kasih. boleh. Nanti mungkin di Q&A ya kali ya. Oke, Atau boleh. di, oke. Nah, selanjutnya parameter desentralisasi. Nah, untuk sekarang parameter desentralisasi ini sudah deprecated ya, sudah nggak digunakan lagi karena per tahun lalu seharusnya parameternya sudah 100%. Nah, maksudnya apa sih ini? Nah, dulunya saat Cardano pertama kali launching itu Cardano yang memproduksi blok itu masih para node-node yang node-node federasi. Maksudnya node federasi ini node yang dijalankan oleh IOG dan apa ya, satu Emurgo. Nah, node-node ini dikatakan node federasi, yaitu node awal-awal yang menjalankan network. Nah, kan Cardano ini dalam bentuk network jaringan ya. Nah, harus ada yang menjalankan node Cardano ini. Nah, mereka yang umumnya sebelum 100% desentralisasi, yang memproduksi blok itu tergantung berapa persen dari parameter ini. Jika 90%, berarti 90% masih diproduksi, 10% masih diproduksi oleh node federasi ini. Nah, setelah parameter menjadi 100%, berarti 100% diproduksi oleh stake pool operator. Dan node federasi ini tidak memproduksi blok lagi, tapi bergantung dari stake pool operator. Dengan begini bisa dikatakan sangat terdesentralisasi dengan jumlah stake pool operator yang sekarang ada lebih dari 3.000 stake pool operator dan lebih dari 2.000 stake pool yang menghasilkan blok saat ini. Dengan begitu, kita menjaga desentralisasi dari Cardano. Tapi untuk setelah hard fork Fasil kemarin, parameter ini karena sudah 100% dihilangkan. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengubah parameter ini dengan adanya hard fork Fasil kemarin. Jadi IOG sudah tidak bisa lagi, sudah tidak ada peran lagi untuk memproduksi blok. Semua sudah diserahkan ke stake pool operator. Nah, ini terkait parameter desentralisasi. Oke, nanti saya lanjut. Nah, stake pool ini seperti yang saya jelaskan tadi,
Stakepool adalah infrastruktur jaringan. Dan Stakepool ini minimal memiliki 2 node server yang beroperasi selama 24 jam, 7 hari, bahkan bisa sampai 1 tahun dengan minimal downtime. Nah, 2 node server ini terdiri atas block producer node dan relay node. Nah, bisa kita lihat dalam diagram di sebelah kanan. Nah, di sini ada relay node yang di depan yang terhubung dengan jaringan networknya, dan block producer ini node yang berada di belakang. Jadi, block producer ini sebenarnya berisi informasi penting terkait Stakepool tersebut. Jadi, di network ini kita nggak tahu nih, mungkin ada yang punya menjalankan node-nya secara pasif, dan dia bisa serang relay-relay sini. Nah, untuk mencegah block producer tidak disitu, makanya maksudnya tujuan dari block producer lebih terisolasi dari network luar. Terus yang berfungsi untuk mencatat dan memvalidasi transaksi dalam jaringan network tadi. Nah, setelah dia memvalidasi transaksi, dia akan menyimpan data tersebut ke dalam sebuah blok. Nah, jika dia sudah simpan dalam sebuah blok dan dia menjadi leader atau terpilih sebagai leader slot, maka blok tersebut akan tercatat sebagai milik SPO tersebut. Dan itu dengan begitu dia akan mendapatkan reward atas hasil kerjanya tersebut. Kemudian, relay node ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia infrastruktur yang berdiri di depan block producer. Dia yang menjaga block producer agar tidak mendapat serangan dari network yang ada di dalam networknya Cardano, dan dia yang meneruskan informasi blok yang diproduksi si block producer tadi. Jadi setelah blok di minting dalam block producer, relay ini akan mengambil. Jadi bukan block producer yang terkonfirmasi. Nah, biasa kita kalau transfer ada, kita akan melihat berapa konfirmasi. Nah, itu sudah berapa banyak relay yang mengkonfirmasi untuk blok tersebut sudah benar datanya. Nah, itu seperti itu. Nah, biasanya kalau di wallet minimal 3 ya, baru ada priority low. Nah, itu seharusnya sudah cukup untuk mengatakan kalau dana yang kita kirim sudah terkirim. Itu seperti itu untuk kerangka kerjanya Stakepool. Saya next. Nah, ini reward staking dan siklus distribusi reward. Jadi, dalam Cardano itu sebenarnya memiliki istilah yang namanya delayed reward ya. Delay reward karena dia memakai sistem epoch, di mana satu epoch itu ada 5 hari. Nah, di setiap epoch ini akan berganti seperti timer ya. Jadi akan naik terus epochnya sampai saat ini sekarang di epoch 369 ya. 369. Nah, ini sebagai contoh saja, jika kita melakukan delegasi di epoch 290, nanti saat pindah epoch di 291 di network. Nah, setelah pindah epoch lagi di epoch 292, maka ada yang tadi akan aktif untuk pemilihan slot leader. Nah, di sini jika ada yang kita stake terpilih menjadi slot leader, maka dia akan menjadi jadwal kita melakukan produksi blok di waktu yang tersebut. Kemudian setelah pindah epoch selanjutnya di epoch 293, di sini adalah epoch di mana kontribusi tadi, di mana ada kita yang sudah aktif tadi, akan dihitung apakah saat itu ada jadwal produksi blok dan ada kita yang terpilih. Nah, di situ akan dikalkulasi reward-nya pada epoch tersebut
Kemudian pada akhir epoch, pada perpindahan, reward untuk yang aktif tadi akan didistribusi rewardnya. Nah, biasanya delegasi akan butuh 15 hingga 20 hari untuk stake pool mendistribusikan rewardnya. Dan distribusi rewardnya ini secara otomatis, jadi tidak ditahan oleh stake pool operator atau tidak perlu di-trigger oleh stake pool operator. Mungkin kita tahu ada beberapa chain atau blockchain yang harus di-trigger oleh stake pool-nya. Saya nggak bilang merek, nggak usah lah ya. Pasti, tapi ada beberapa yang saya tahu. Itu mekanismenya, jadi kalau kita keluar dari stake pool-nya dan stake pool operator belum distribusi, ya kita rugi. Tapi kalau dengan Cardano, kita secara otomatis dari network-nya sendiri yang mendistribusi. Jadi bisa dibilang para delegator tinggal duduk manis saja. Itu terkait reward staking dan cara distribusinya. Kemudian ini memang banyak delegator lebih memilih stake pool yang besar. Padahal sebenarnya dalam secara long term, reward yang akan dihasilkan pasti untuk saat ini uh, 4 hingga 6%. Perbedaannya, pool kecil itu, contoh di sini saya ambil contoh sampel di mana total stake yang kurang dari 1 juta ada, di mana produksi bloknya itu tidak rutin. Jadi, delegator tidak akan terima reward setiap epoch. Karena stake pool yang kecil ini belum tentu menghasilkan reward setiap epoch, menghasilkan blok setiap epoch. Nah, ada keuntungannya juga, mana rewardnya volatile besar. Nah, di mana jika kita ada di stake pool kecil dan saat itu mereka produksi blok, sedangkan jumlah stake-nya kecil, maka dia akan mendapatkan reward yang lebih besar seharusnya. Karena stake kita di dalam stake pool tersebut jadi besar dibandingkan kita stake 1000 ADA di stake pool yang sudah katakanlah hampir 80% saturasi. Mungkin sekitar 50 juta ada. Nah, 1000 ada dibanding 50 juta ada itu kecil sekali. Nah, kita dapat rewardnya dari situ pasti sangat kecil. Dibandingkan kita stake di stake pool yang 800 ribu ada dan kita punya 1000 ada. Nah, persentase kita di situ lebih besar. Dan saat dia produksi blok, biasanya bisa sampai, kalau dia hoki, bisa dia sampai berapa ribu persen. Nah, itu kalau hoki. Makanya volatilenya besar dibandingkan pool yang besar. Pool besar memang kalau di sini saya contohkan yang lebih dari 1 juta ada. Tapi seharusnya 3 juta ada ya. Contoh pool-pool yang sudah lumayan rutin. Nah, pool-pool yang sudah lumayan rutin ini rewardnya memang rutin mendapatkan produksi blok, tapi volatilenya kecil. Jadi rewardnya pasti akan rata di situ. Oke, Bro Andrew. Saya Contoh mungkin rata di 4%. Ya, silakan Bro. Ya, saya informasikan dulu ke kawan-kawan. Jadi intinya kalian mau staking di stake pool yang kecil, maksudnya jumlah delegasinya kecil di bawah 1 juta maupun yang udah di atas 1 juta atau di atas 3 juta. Kalau di long term secara setahun kalian average sebenarnya ya rewardnya sama aja, 4-6% atau 3-6%. Cuman bedanya kalau di pool yang kecil, total delegasinya itu ya seperti yang tadi Bro Andrew udah bilang, dia tidak rutin produksi blok, tapi sekali produksi blok, reward-nya besar. Nah, kalau di pool besar, kalian dapat reward terus setiap epoch, tapi reward-nya kecil, karena ya tergantung jumlah ADA yang kalian punya, yang kalian delegasikan, dibanding total delegasi di pool tersebut. Tapi kurang lebih sama aja, mau kalian delegasi di pool kecil, mau di pool besar, kalau kita tarik selama setahun, average reward-nya sama, 3-6% APY. Ya. Oke, thank you Bro Andrew, silakan lanjut lagi. Oke.
Next ya. Next. Nah, stake pool operator. Nah, untuk Mungkin stake pool ini operator sendiri, masuk ke sesi ya. berikutnya aja kah? Atau masuk Oh, sesi ini boleh. satu? Ada sesi apa, Bro? Sesi Silakan. kedua. Halo Bro Andrew. Ya, halo. Kita coba Halo, jawab pertanyaan dulu aja kali ya. Udah ada banyak pertanyaan nih. Oke, Sebelum masuk ke boleh. SPO. Boleh, silakan. Ini Oke. suara saya kecil Enggak, atau kedengaran kok. gimana? Oke. Oke, ini udah banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Kita coba jawab dulu ya. Biar sebelum masuk ke stake pool, cara menjadi stake pool operator. Oke. Pertanyaan pertama dari Valdrian. Dia mau nanya, minimum pledge itu berapa sih? Berapa ada sebagai stake pool operator? Yang paling Sebagai stake kecil. pool operator, minimum sebenarnya nggak ada minimumnya, bisa 0 lagi. Bisa 0 bahkan. Oke. Udah menjawab berarti, Bro Valdrian. Ya, bahkan bisa 0. Satu ada sih biasanya. Satu ada tuh. 0 sampai 1 ada lah paling minimum. Oke, pertanyaan berikutnya dari Arman. Untuk apa ya stake pool dibuat menjadi private? Bukannya kalau private seharusnya rewardnya lebih sedikit karena nggak bisa didelegasi. Nah, mungkin bisa dijawab. Biasanya ada orang yang punya 64 juta ada di walletnya, terus dia bikin stake pool sendiri, itu juga bisa sih. Jadi dia nggak perlu delegasi dari orang lain. Mungkin Bro Andrew ada tambahan? Halo, Bro Andrew? Biasanya buat ISP. Halo. Ya. Halo. Oke, udah kedengeran. Internetnya tadi putus-putus. Ya. Jadi untuk biasanya dibuat private jika mereka butuh Agak pendanaan. putus-putus Biasanya untuk ya project-project internetnya. IO. Sebentar. Oh ya, tadi ngebantuin Bro Andrew. Jadi kalian bisa ngebuat private stake pool-nya. Biasanya kalau orang yang mau ngelakuin ISPO, biasanya atau project yang mau ngelakuin ISPO, seperti kayak Empower kemarin itu kayak reward-nya tuh diambil 100% ya, kalau nggak salah. Kurang lebih private jatuhnya seperti itu sih. Atau misalkan saya punya stake. Halo Bro Andrew? Ya, halo, kedengeran. Oke, udah kedengeran. Silakan. Ya, seperti tadi sih Pur Andreas bilang, memang biasa untuk project-project ya, project-project yang butuh pendanaan. Contohnya seperti project-project token atau project DEX atau banyaklah project. Pokoknya tiap project mereka butuh pendanaan, apalagi mereka nggak ikut yang katalis. Biasanya mereka membuat SPO-nya, stake pool-nya menjadi private. Jadi 100% reward-nya itu dikonsum sama mereka. Nah, untuk delegator pasti tidak akan mendapat reward apapun. Tapi mereka menjanjikan untuk memberikan token dari mereka atau Putus lagi kayaknya Bro Andrew. Iya, terus lagi Bro Andrew. Oke, ya udah. Saya sambil nunggu, saya lanjutin ke pertanyaan berikutnya dulu aja. Ada pertanyaan dari Eric. Apakah ada wallet yang bisa staking sekalian trading Cardano-nya? Semua wallet Cardano tuh bisa staking sekalian, bukan trading ya? Trading di sini maksudnya jual beli kah gitu? Bro Eric, yang bisa trading, Yoroi kayak kalau nggak salah bisa deh jual beli. Iya, Bro Andre Cahyadi. Kalau nggak salah. Udah Ini, lama nggak pakai Yoroi sih. dia kalau nggak salah ini ada Bro Andrew, sebentar saya kasih co-host lagi. Oke. Oke, udah. Iya. ya, halo. Halo, ya kedengeran lagi. Nggak usah share screen dulu, nggak apa-apa. Kita coba jawab Oke. pertanyaan kawan-kawan dulu, Bro Andrew. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Erik. Apakah ada wallet yang bisa staking sekalian trading jual beli Cardano-nya? Setahu saya Yoroi, Eternal saya nggak tahu udah bisa atau belum.
Ada yang pernah nyoba kah? Wallet? Ledger dan Trezor bisa. Ya, Ledger Live sama Trezor bisa. Sementara itu ntar saya coba cari tahu lagi. Saya coba jawab di Telegram ya, atau ntar di chat. Terima kasih Mas Erik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sebentar. Pertanyaan dari Broyan. Broyan Tirtan nanya, VVR score apa ya, Bro Andrew? VRF score. VRF score ya. Ya. VRF key, VRF. Maksudnya VRF. VRF itu sebenarnya kunci yang dimiliki Stakepool saat dia mau memvalidasi blok. Jadi saat ada blok yang kita dijadwalkan untuk Stakepool, nanti VRF key ini yang akan berfungsi untuk memvalidasi. Jadi saat divalidasi dia akan menandatangani blok tersebut. Jadi menandakan kalau blok itu desain oleh siapa, Stakepool apa. Nah itu tujuan dari VRF key ini. Oke, thank you. Kemudian pertanyaan dari Bro Valdrian, dia sempat baca di Cardano Forum mengenai SPO Kawanuapul. Dijelaskan bahwa si SPO-nya Bro Andrew pakai server spek sebagai berikut. Menggunakan 4 VPS dengan spesifikasi server 4 vCore, kemudian 8 GB RAM. Kemudian kenapa harus memakai 4 VPS? Kemudian selain menggunakan VPS, apakah bisa membuat server SPO ini menggunakan Raspberry Pi dengan spek yang sama dengan CPU 4 core dan RAM 8 GB? Mungkin itu informasi lama ya. Oh, itu info lama. Info barunya gimana? Ya, sekarang kita udah update. Server sekarang udah jalan pakai yang 32 GB, RAM 32 GB dengan 16 core. Nah, itu untuk blok produsernya sama ada satu relay. Dan kita punya yang masih 16 GB ada 2. Yang 2 ini dipakai untuk relay tambahan. Nah, kita juga punya 4 server untuk test environment. Nah, pertanyaan apa lagi, Bro? Ini ada pertanyaan dari Bro Valdrian. Apakah SPO bisa bikin Stakepool menggunakan Raspberry Pi? Bisa. Dari saya, ini coba saya share di chat aja. Silakan join aja, itu dia ada namanya Armada Alliance. Si Berrypool juga pakai Raspberry Pi, kemudian dia juga ngasih gimana cara bikin Stakepool menggunakan Raspberry Pi. Kayak 2 biji kalau nggak salah, yang 8 GB kalau nggak. Oke, semoga menjawab. Atau Bro Andrew ada info? Ya, betul. Memang Raspberry Pi yang sangat direkomendasi. Karena dengan itu kita kan lebih efisien dan lebih efisiensi energi ya. Kita bisa gunakan tenaga solar power untuk Stakepool juga. Kalau nggak salah ada juga dari tim Armada ini yang pakai teknologi tersebut. Memang sangat disarankan seperti itu. Thank you. Ini ada pertanyaan lagi, Bro Andrew dari Abang Edwin. Dia nanya, tadi kan Bro Andrew jelasin mengenai passive node ya, relay node itu sama yang block production node. Nah, dia nanya, Bang Win nanya, kalau passive node itu bisa sewaktu-waktu menyerang relay atau bisa diserang, maksudnya diserang ini seperti apa ya? Di attack-nya itu kayak gimana? Terus dampaknya apa? Passive node ini bisa berupa wallet. Daedalus wallet kita itu bisa dikatakan passive node karena Daedalus wallet kan itu dia running Cardano node juga. Jadi kita kalau punya Daedalus terus kita jalanin, kita sudah membantu seharusnya membantu network. Tapi dia menjadi passive node, tidak menghasilkan block production. Sedangkan untuk menghasilkan block production harus punya mungkin nanti di next sesi ya. Ada saya nanti untuk jadi block. Nah, untuk menyerang bisa-bisa saja karena para developer pasti punya passive node. Nah, passive node-nya ini karena dia harus mengquery blockchain kan,
query Betul. data dari blockchain. Jadi bisa aja kalau mereka iseng. Tapi ya untuk saat ini belum ada sih yang berhasil. Ya, kita tinggal lihat aja gimana di masa depan, kan kita lihat aja gimana Oke, sekuritas dari ini Cardano. pertanyaannya Bang Ya. Win, pengertian menyerang ini seperti apa ya? Maksudnya cara diserangnya seperti apa? Di spam kah, di query kah, atau dikirimin transaksi? Banyak banget atau gimana? Sebenarnya kalau untuk menyerang, karena Cardano kan punya settlement layer dan ada 2 layer. Jadi sebelum submit transaction biasanya harus langsung dicek sama aplikasi Cardano CLI-nya kan. Nah biasanya kalau ada yang tidak sesuai itu langsung ditolak. Jadi kita nggak bisa submit juga. Nah dari situ di dalamnya juga stake pool ini kalau dia berhasil dari layer yang pertama, nanti pas di layer sudah di dalam mempool, biasanya itu Cardano node-nya yang menjaga. Jadi ada 2 layer, di mana kalau ada memang transaksi yang aneh, pasti langsung ditolak juga. Nah, maksudnya menyerang ini mungkin lebih ke mereka buat pool banyak-banyak ya, buat nyerang. Nah, tapi dengan sistem POS ini kan mereka harus punya jumlah ada yang banyak juga. Sedangkan kita tahu sendiri Binance aja yang udah gede dia cuma pegang 20%-an. Nah, untuk bisa menyerang konsensusnya Cardano ini, atau kita bisa mungkin lebih attack-nya lebih ke double spending ya. Jadi bisa membuat ada dari nggak tahu dari mana, tapi tiba-tiba langsung ada aja adanya. Nah, itu dibutuhkan lebih dari 50% stake. Nah, dengan adanya desentralisasi ini, security itu jadi lebih susah untuk di-attack. Nah, mungkin kalau attack dari sisi software klien, nah itu bisa aja sih seharusnya. Tergantung yang punya di apps-nya, bagaimana dia membuat aplikasinya itu. Tapi kalau dari secara protokol, itu susah. Sampai saat ini belum ada yang memungkinkan bisa attack sih. Oke. Thank you Bro Andrew penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Pertanyaannya dari Fikri, dia nanya, apakah ada saran single stake pool operator yang oke? Dan apakah saya bisa delegasi via HP saja tanpa pakai laptop? Seperti itu. Mungkin bisa dijawab? Delegasi via HP sih, kita tinggal pakai aplikasi. Banyak aplikasi, pakai Yoroi bisa. Kita bisa pakai Eternal juga. Banyak wallet yang harusnya sudah mendukung sih. Eternal kan udah punya juga mobile-nya ya. Terus delegasi. dia... Nah, untuk pilih silakan. Untuk pilih stake pool yang single pool, mungkin coba saya share ya. Stake pool yang single pool itu banyak seharusnya. Kita tinggal buka Chex Explorer, nanti cari stake pool yang masuk kategori atau grup single pool. Atau kalau pengen yang memang terdaftar di aliansi single pool, itu ada webnya. Mungkin bisa share screen. Jadi untuk Mas Fikri, sekali lagi, sebenarnya bisa delegasi itu mau di laptop, mau di HP, bisa aja. Silahkan. Kayak Mas Fikri bikin HP walletnya di HP, ntar di restore lagi di laptop, atau bikin di laptop, ntar di restore di HP juga bisa aja. Jadi kayak pakai Yoroi, terus pakai di HP ya, Yoroi, Eternal, itu dua yang support di handphone sih, yang kita sarankan. Oke, udah kelihatan Bro Andrew, silakan. Ya, kelihatan ya. Nah, ini ada web Single Pool Alliance. Nah, tinggal pick aja di sini banyak. Kalau nggak salah ini webnya udah integrasi, kalau nggak salah. Integrasi wallet. Saya belum coba lagi sih, seharusnya udah. Nah, disarankan pilih yang jangan di atas 90% sih. Sebenarnya single pool operator ini bagus-bagus sih. Bisa coba di sini dan terus coba cari yang kalau pengen yang punya misi, ada stake pool yang punya misi, itu biasa ada yang MSPA. Nah, itu ada grup sendiri juga. Biasa stake pool yang punya misi.
Jadi sekali lagi untuk kawan-kawan, kalau bisa support SPO atau stake pool dari Indonesia seperti Kawanua, Cardanesia, Ekrip, atau Free York Pool, silakan support mereka. Jadi stake pool dari Indonesia juga bisa bertahan, dan mereka juga mendonasikan sebagian dari reward mereka untuk, kalau di Kawanua, untuk bencana alam ya. Kalau di Cardanesia dia ke rumah sakit, kemudian kalau nggak salah Free York juga ngasih untuk edukasi. Kurang lebih seperti itu. Jadi silakan aja dipilih, banyak stake pool operator di sana yang untuk good cause juga, yang ngasih donasi, silakan disupport. Bisa pilih sendiri aja. Terus ada pertanyaan lagi dari Mas, oke, sebentar. Dari OneGate System, dia mau nanya, beda reward pada single stake pool operator sama ya, kalau kita nge-staking di Central Exchange itu apa ya? Mungkin bisa di-share perhitungannya gimana. Terima kasih. Beda rewardnya. Sebenarnya untuk reward tidak ada perbedaan sih, sama tadi yang di slide. Pool kecil, pool besar seharusnya long term sama. Cuma mungkin seberapa rutin ya dia produksi blok. Nah untuk multi-pool atau single pool sama juga. Seharusnya nggak ada perbedaan, tergantung dia mendapatkan jadwal produksi blok kapan dan seberapa rutin dia dapat. Jadi Cardano lebih sama semua. Seharusnya semua pool sama. Tergantung mungkin bisa dilihat ini stake pool aktif atau enggak. Coba saya share ya, dicek Explorer, nanti bisa cek stake pool. Nah di sini kita bisa lihat saturasi, dari sisi saturasi atau ada pulse kali ya. Mungkin bisa share screen-nya. Oh belum share ya, sorry. Nah ini. Oke, udah. Biasa ya ada pulse, kita bisa lihat, kita buka poolnya, ini contoh kita buka poolnya. Ini di web ada pulse. Nah kita bisa lihat di bagian performance, ini untuk performance-nya, dan ada kita bisa lihat relay-nya. Kita cek relay-nya apakah dia aktif atau enggak. Nah itu kalau dia nggak aktif bisa konfirmasi ke stake pool-nya, stake pool operatornya. Ini kenapa nggak aktif? Soalnya kalau dia nggak aktif, dia tidak akan produksi blok. Seperti itu. Sebentar, di mana ya? Ini, about mungkin. Nah ya, di sini, di about, ini ada relays-nya. Kita harus cek relays-nya, karena relays ini yang akan meneruskan block production tadi ke relay-relay yang lain. Nah di sini kalau dia offline, tanyakan ke stake pool-nya. Ini kok offline sih? Karena kalau dia offline, berarti dia tidak akan produksi blok. Kalaupun dia produksi blok, dia tidak bisa meneruskan ke relay yang lain. Jadi konfirmasinya jadi kurang dan bloknya itu bakal ditolak dari network. Oke, jadi sekali lagi buat kawan-kawan, ingat, kalau kalian mau milih stake pool, cek lagi di Blockchain Explorer seperti si Explorer ini. Ntar saya kalau nggak salah sudah saya share juga di linknya di chat. Pastikan relay mereka aktif, karena kalau kalian mendelegasikan ke situ dan kalian mengharapkan reward, tapi ternyata salah satu relaynya mati atau nggak di-maintain oleh si stake pool operatornya, ya kalian nggak dapat reward. Kalian mau nunggu setahun, nggak dapat reward sama sekali karena mereka nggak bisa produksi blok atau kurang lebih kayak gitu. Jadi sekali lagi pastikan stake pool operator yang kalian pilih itu memaintain node mereka atau memaintain stake pool mereka dengan baik. Oke, thank you Bro Andrew, kita lanjut aja. Pertanyaan dari Bro Andre Cahyadi kayaknya, ini apa kekurangan sebelum Facile hard fork dan apa kelebihannya setelah Facile hard fork bagi para SPO sendiri? Dan dampaknya bagi ROI-nya SPO apa? Adakah? Sorry bro, bisa diulang. Oke, jadi pertanyaannya, apa kekurangan sebelum Facile hard fork dan apa kelebihannya setelah Facile hard fork bagi para stake pool operator? Pertanyaan kedua, dampaknya untuk ROI si SPO sendiri adakah dengan Facile hard fork ini? Atau Facile hard fork hanya untuk smart contract saja? Oke. Sebenarnya ada fitur dari Facile hard. Itu sebenarnya bukan Facile hard fork, lebih ke mungkin saat upgrade mereka masukin ke agenda Facile ya. Dia upgrade-nya untuk menghitung leader slot. Jadi para stake pool bisa lebih
mudah untuk melihat kapan jadwal produksi blok. Jadi mereka bisa menentukan maintain relay-nya kapan. Jadi di maintain saat tidak ada jadwal produksi blok tadi. Nah, untuk apakah mempengaruhi ROI itu tidak ada. Mungkin mempengaruhi kalau secara tidak langsung ya, karena dia bisa menghindar agar tidak maintain saat jadwal produksi blok. Tapi itu seharusnya saat sebelum fasil pun itu sudah bisa dilakukan dengan menggunakan ada tools dari SPO yang lainnya, dari tim ada tim guild SPO operator. Oke, thank you Bro Andrew. Ini ada pertanyaan, mungkin nggak terlalu ke stack pool ya, tapi ini ada pertanyaan dari Mbak Stefani Ongko. Dia mau nanya, boleh nggak jelasin singkat ISPO itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan singkat aja oleh Bro Andrew. ISPO. ISPO itu tadi sih udah harusnya jelaskan. Jadi lebih ke seperti penggalangan dana. Jadi dari proyek-proyek melakukan penggalangan dana, caranya dia membuat event, seharusnya mungkin event ya, itu event agar orang berbondong-bondong untuk stake ke stake poolnya mereka. Nah, dengan begitu mereka mendapatkan reward ADA. Reward ADA ini digunakan untuk dana membiayai proyeknya mereka. Simpelnya sih seperti itu. Oke, jadi dengan mungkin saya token dari mereka. Itu. Thank you Bro Andrew. Jadi untuk Mbak Stefani, jadi ISPO itu sebenarnya kayak kalau kalian biasanya delegasi ke suatu stake pool, kalian mengharapkan dapat reward dalam bentuk ADA. Nah, ini reward ADA-nya diambil oleh si project tersebut yang membuka stake pool. Nah, keuntungannya apa sih untuk kawan-kawan yang mendelegasikan ke stake pool mereka atau ikut ISPO-nya adalah teman-teman nanti dikirimin token. Nah, berharap bahwa proyeknya itu akan berhasil di masa depan dan harga tokennya naik. Nah, kawan-kawan bisa ngejual atau bisa menggunakan token itu. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bro Valdian untuk Bro Andrew. Dia nanya, apa yang terjadi ketika server stake pool operator mengalami kendala atau down? Pernah terjadi nggak di kawan? Pertanyaan relay tadi. Jawab di pertanyaan relay tadi ya. Jadi kalau relay ada yang tidak online atau mati offline tadi, saat ada jadwal produksi bloknya ini tidak bisa dikirim ke networknya, jadi tidak bisa dikonfirmasi bloknya. Nah, dengan begitu otomatis blok yang tadi akan invalid, blok yang diproduksi akan invalid. Dengan tidak ada, karena bloknya invalid, otomatis kerjanya tadi itu dianggap ya lewat aja, nggak ada rewardnya, karena kerja bakti istilahnya. Oke. Oke, semoga menjawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Bro Andre Cahyadi. Sebenarnya oke. Kita coba jawab aja. Setelah masa ISPO selesai, apakah staking ADA sudah bisa kita delegasikan ke pool lain atau harus menunggu terima reward ISPO dulu baru bisa kita pindahkan? Kalau Oke, itu ini mungkin tergantung dari ISPO eventnya ya, yang menyelenggarakan ISPO-nya. Harus ditanya ke penyelenggara ISPO-nya. Yep, ini dari masing-masing proyek beda soalnya. Tapi kebanyakan biasanya mereka akan melihat itunya sih, catatan di epoch-nya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ntar masing-masing proyek beda. Oke, semoga menjawab Bro Andre. Kemudian dari Abang Edwin, bagaimana kita tahu jika masa ISPO sudah selesai? Apakah SPO akan mengumumkannya ke semua delegator? Sebenarnya bukan SPO-nya ya, si penyelenggara eventnya tadi, si project. Mereka akan mengumumkan. Mungkin yang partnership sama SPO, biasanya SPO yang partnership akan membantu mengumumkan kalau ada event apa, harusnya seperti apa perhitungannya. Biasanya seperti itu. Oke. Thank you, Bro Andrew. Jadi ntar biasanya bisa dilihat di Medium artikel mereka atau di website mereka, maupun di Telegramnya para SPO yang partnership dengan project tersebut, itu biasanya akan nginfoin kalau ISPO-nya sudah kelar nih. Gitu.
Oke, ini ada pertanyaan dari Broyan. Sebelum kita masuk ke door prize, apakah betul perubahan skor VRF terbaru mempersulit atau mempersusah kesempatan SPO kecil untuk menjadi block producer? Sebenarnya bukan memperkecil sih, karena lebih terkait ini lebih teknis sih. Karena block producer untuk biasanya untuk stake pool kecil kan biasanya dia speknya lebih kecil nih, dan mungkin cuman hosting di cloud platform yang kurang bagus. Nah, sebenarnya untuk bisa cepat didistribusikan bloknya, dia perlu kecepatan memproses mengirimkan blok tadi ke relay. Itu istilahnya, sebentar, saya lupa istilahnya. Ada istilahnya sih, sebentar, itu propagation. Jadi propagation time-nya itu makin kecil dia makin cepat. Nah, dengan adanya hasil hard fork ini, nah biasanya seharusnya propagation lebih cepat. Tapi kalau hardware servernya tidak memadai, ya tetap aja. Makanya diperlukan upgrade dan platform yang lebih memadai. Itu sih. Kalau biasanya slot battle kalah kalau propagation-nya kalah. Nah, propagation time-nya ini membutuhkan seharusnya proses hardware yang lebih memadai. Seperti itu sih. Oke, Jadi, tapi harusnya kalau pakai Raspberry Pi yang minimum kayak gitu aja harusnya bisa juga kan? Nggak kalah juga kan? Nggak kalah juga seharusnya. Semua tergantung network juga sih. Jadi ya internet. Nggak. Karena kalau saat dia transmisi bloknya ke relay-relay lain terhambat juga propagation, kena juga propagation time-nya. Oke. Nah, mungkin bisa boleh saya share kali ya, bisa lihat di sini di pool tool. Nah, biasanya ini kan recent block. Nah, kita bisa lihat nih propagation time-nya sini. Nah, biasa ada yang 2, biasa itu ada kayak gini nih. Dia ada slot battle nih. Nah, kadang propagation time ini kalau dia lebih kecil, dia ada kemungkinan dia yang menang gitu. Nah, ini kebetulan yang gede malah yang menang nih. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat protokolnya. Seperti itu sih. Oke, thank you. Oke, sambil menunggu Bro Andre Cahyadi siap-siap, mungkin saya bisa jawab satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Bro Harley Caniago. Dia nanya, kenapa reward stack itu selalu berubah-berubah ya setiap epoch? Nah, ini mungkin saya bisa bantu. Saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan kah screen saya? Ini ada si Explorer. Kemudian kita buka aja kawan ya. Ini stack pool-nya si Bro Andrew. Kalau kalian lihat di sini kan ada reward. Nah, di sini ada history nih. Dia dari epoch sekarang 369 ke belakang-belakangnya. Nah, itu tergantung juga sama luck. Nah, ini mungkin Bro Andrew ntar bisa jelasin lagi luck itu apa. Jadi kalau luck-nya rendah, dia harusnya produksi 8, tapi cuma produksi 5 ya Bro Andrew. Jadi di sini reward-nya lebih dikit. Jadi, again. Mungkin Bro Andrew bisa jelasin? Luck. Ya, tergantung luck. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, makanya di sini ROA-nya bisa kelihatan nih, berubah nih. ROA-nya di epoch ini berapa? 3,7%, 3,3%, 4%, kadang-kadang bisa 6%. Jadi harusnya produksi dijatain 8, bisa produksi 14 kayak gitu-gitu. Jadi sekarang 161% kalau nggak salah luck-nya. Jadi tapi diambil average per tahun kurang lebih 3% sampai 6% APY-nya. Tergantung luck lagi. Dan tadi tergantung di maintenance atau enggak, tergantung propagation dan lain-lain. Jadi banyak parameternya sih. Semoga menjawab. Nah, mungkin teman-teman bisa ngecek aja nih di cexplorer.io, saya share lagi. Sama teman-teman bisa ngecek juga desentralisasi, klik aja di kiri nih, terus klik aja grupnya. Teman-teman bisa melihat di sini nih, sebenarnya stake pool yang
paling gede grupnya itu siapa. Kalau kita lihat di sini, Binance itu, dia punya banyak stake pool, total 2.782 juta ada di stake pool mereka, didelegasiin ke stake pool mereka. Sama dilihat, di sini ada Emurgo juga, 472 juta, Ray, Network, terus dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu sih. Bisa dilihat aja. Kalau kalian mau lihat network juga bisa di sini. Jadi ini cukup berguna sih si Blockchain Explorer. Saya share di chat. Oke. Ntar bisa dites. Oke, kurang lebih kayak gitu dulu untuk Q&A sesi 1. Kita mau bagi door prize. Untuk 4 orang pemenang, masing-masing 5 ada. Nah, kita putar aja Wheel of Names-nya. Bro Andre, silahkan. Ya, jadi malam hari ini kita nggak ada hadiah pertanyaan terbaik. Ini langsung aja door prize buat 4 orang pemenang. Masing-masing bakal dapat 5 ada. Oke, biar fair kita acak dulu namanya. Dan kita langsung mulai putar. Oke, siapa pemenang pertama? Kita lihat. Bro Eric Hon. Bro Eric Hon, adakah orangnya? Mungkin bisa angkat tangan atau ketik di chat. Kalau nggak ada, kita putar lagi. Oh, ada. Oke. Ya? Oke. Congrats. Congrats. Nanti wallet address bisa langsung DM ke saya ya. Wallet address Cardano-nya ntar bisa DM ke Bro Andrew Ada. Cahyadi. Atau di Telegram juga bisa. Oke, sekarang buat pemenang kedua. Bro Roni Febriawan. Bro Roni, adakah orangnya? Bisa tulis di chat atau angkat tangan, raise hand. Halo, Bro Roni. Adakah orangnya? Kita panggil sampai 3 kali. Kalau nggak ada, kita putar lagi nih. Bro Roni Febriawan. Adakah orangnya? Oke, sekali lagi. Nggak ada ya. Bro Roni Febriawan, adakah? Mungkin bisa tulis di chat. Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, kita putar lagi untuk pemenang kedua. Mungkin bisa di-remove dulu lagi. Aja. Ya, udah. Oke. Ya, Bro OneGate System. OneGate System, adakah orangnya? Bisa tulis di chat atau raise hand. Ada di sini. Oke, congrats Bro OneGate System. Oke. Oke, sekarang untuk pemenang ketiga. Oke. Abal Ebel. Abal Ebel, adakah? Halo, Abal Ebel, bisa tulis di chat atau raise hand. Oh, ada. Ada orangnya. Ada. Congrats ya. Oke, sip, congrats. Sekarang untuk pemenang terakhir. Bro Fikri. Bro Fikri ada nggak nih di chat? Halo, Bro Fikri, bisa tulis di chat atau raise hand? Oh ada, oke, congrats ya. Oke, congrats semuanya buat yang menang. Nanti alamat wallet address-nya boleh langsung DM ke saya. Yang depannya ada DR1 ya. Oke, jadi silahkan wallet address Cardano kalian, silahkan di DM aja ke Bro Andre Cahyadi. Nah, untuk teman-teman yang belum dapat, silahkan ikut workshop kita lagi setiap hari Minggu, dua minggu sekali. Ntar kita bagi-bagi lagi lah. Biasanya ada NFT atau ada, kebetulan hari ini semuanya ada. Oke, kita lanjutin lagi aja. Ini masih ada pertanyaan, kita coba jawab dulu Bro Andrew sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Pertanyaannya adalah, oke, sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Takdir buat Bro Andrew. Apakah bisa buat stake pool sendiri dengan koneksi internet misalnya IndiHome? Atau berapa sih internet yang dibutuhkan minimum requirement-nya? Mungkin ada di sesi ya, minimum requirement. Oke, ya. Kalau gitu kita lewatin dulu aja, ntar akan dijelasin.
Oke. Dari Mas Riyadi, apakah ada info mengenai Nakamoto coefficient dari Cardano atau mengukur tingkat desentralisasi? Ada ya tadi parameternya ya? Iya, dari parameternya itu. Sekarang udah dibuang kan? Udah full desentralisasi 100%. Oke, Mungkin untuk Nakamoto lebih ke jumlah stake ya. jumlah stake-nya. Oke. Mm. Oke, nanti mungkin bisa dijelasin. Ini dari Mas Riyadi lagi, mau nanya, jumlah maksimal ada yang bisa di-stake pada masing-masing SPO itu berapa? Tidak ada maksimal sebanyak-banyaknya. Mungkin jangan sampai saturasi aja. Kalau Ya, punya 100 juta ada, mending dipecah dua. saturasinya sekarang masih di 64 juta ada kan? Berdasarkan Betul, parameter saturasi masih terakhir. di Nah, 64. jadi kalau udah Betul. 64 juta ada di satu stake pool, itu udah 100% saturasi. Jadi tinggal dicek aja sih. Tapi kalau mau delegasi ke situ sampai 200 juta, 250 juta, silakan aja. Cuman ya rewardnya semakin kecil. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Abang Edwin. Dia mau nanya soal luck. Yang menentukan luck itu besar atau kecilnya itu siapa ya? Kenapa bisa kayak dikasih jatah 10, produksi 10 blok, tapi cuma produksi 5? Log untuk memilih slot leader itu pure luck dari Euroboros-nya. Oke, jadi dari sistem Ouroborosnya udah yang menentukan luck-nya itu. Tapi kurang lebih average-nya sama kan? Setahun APY-nya 3-6%. Betul, betul. Oke, bisa lanjut dulu aja. Bro Andrew, kita masuk aja ke sesi kedua. Gimana caranya menjadi stake pool operator atau parameter-parameter di dalam stake pool sendiri. Bisa share screen lagi. Share ya. Kalau ada Ya. teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat, ntar kita akan jawab lagi. Terima kasih. Oke. Nah, untuk menjadi stake pool operator, suara saya kedengeran? Kedengeran kan? Halo, tes. Halo, halo. Iya, Kedengeran kedengeran. kan ya? Oke, oke. Nah, untuk menjadi stake pool operator, ini harus ada kemampuan-kemampuan wajib nih dari seorang stake pool operator. Yang pertama itu pengetahuan untuk operasional tentang cara mengatur, menjalankan, dan memelihara node Cardano secara terus-menerus. Nah, itu kemudian kedua, komitmen. Jadi kita harus komitmen nih untuk mempertahankan node-nya kita ini selama 24 jam, 7 hari, bahkan selama 1 tahun, 365 hari. Jadi kita meminimalisir downtime-nya tadi. Nah, mungkin kenapa? Karena yang alasan tadi, kita harus menjaga relay kita ini tetap online. Jangan sampai saat kita ditunjuk sebagai leader slot untuk memproduksi blok, kita malah offline. Nah, itu kita butuh komitmennya. Kemudian kita memiliki keterampilan untuk sistem operasi Linux, termasuk pengetahuan umum untuk penggunaan bash script dan JSON dan sistem D service dan cron jobs. Mungkin bagi sistem administrator harusnya ini sudah basic ya. Tapi ini seharusnya bisa dipelajari untuk orang yang belum punya pengalaman sama sekali ya. Karena saya ketemu banyak SPO yang mereka ternyata bukan dari orang IT, tapi malah dari ada satu teman yang dia instruktur gym ya. Nah, dia membangun stake pool dan dia ternyata pengen belajar untuk keterampilan ini. Nah, akhirnya sekarang dia bisa ternyata. Malah dia sampai bangun bare metal sendiri di rumahnya. Nah, itu. Jadi jangan berkecil hati kalau memang belum punya keterampilan ini. Ini bisa dipelajari. Kemudian keterampilan administrasi server. Itu operasional dan pemeliharaan. Nah, ini mungkin lebih ke jika ada masalah di networking sistem kita, atau ada masalah di operation system kita.
Nah, ini sebenarnya ini juga keterampilan yang bisa kita pelajari dan bisa kita tanya ke grup-grup SPO. Seharusnya jangan berkecil hati kalau memang belum punya keterampilan ini. Terus punya pemahaman dasar tentang komputer networking. Nah, ini juga seharusnya bisa ditanya-tanya juga. Karena grup-grup Telegram untuk SPO semua saling membantu dan semua bersama-sama membangun. Dan sangat solid lah untuk pengetahuan tentang ini. Jadi ini sebenarnya kemampuan wajib tapi bisa dipelajari. Yang paling penting sih komitmen ini dan harus menjaga note ini sampai 24 jam. Jika ada masalah langsung cari tahu masalahnya di mana. Itu untuk kemampuan stateful operator. Next. Coba saya next. Mana tombol next? Nah, selanjutnya pengalaman. Nah, di sini diwajibkan sudah berpengalaman, tapi seperti yang tadi saya jelaskan sebenarnya kita bisa belajar untuk keterampilan yang tadi. Nah, ini untuk pengalaman dia disarankan untuk berpengalaman dalam development dan operation atau DevOps, ini lebih ke istilah IT, terus pengalaman dalam cara memperkuat dan mengamankan pertahanan sistem server. Kemudian berhasil menyelesaikan kursus Stateful. Nah, ini ada di link portal Cardano Developer di bagian mengoperasikan Stateful. Saya share aja linknya. Iya, bisa di-share di chat. Jadi teman-teman yang pengen belajar, silahkan aja ikutin panduan. Sebenarnya udah banyak tutorial di YouTube juga, cara membangun Stackpool, pakai Raspberry Pi, ataupun bare metal server, ataupun kalian mau sewa cloud server lewat Amazon Web Services, AWS, atau Google Cloud. Itu banyak kok tutorialnya. Jadi tenang aja, yang orang awam juga bisa belajar. Tinggal belajar dari resource-resource yang udah disediakan gratis. Thank you, silakan Bro Andrew. Untuk link bisa di situ ya, nanti bisa dicek. Di dalam kursus ini kita mempelajari bagaimana mulai dari paling basic di sini. Kita install, bagaimana install operating systemnya, Linux-nya, Ubuntu-nya, bagaimana kita menyiapkan Cardano Node-nya, bagaimana kita mengkonfigurasi Cardano Node-nya. Sini juga bagaimana kita mendaftarkan Stakepool kita. Jadi semuanya ada di tutorial ini. Nanti bisa selesaikan dulu tutorial ini, terus jika memang Stakepool-nya udah Stakepool yang di dalam testnet-nya sudah berhasil produksi blok dan rutin, dan sudah bisa mengoperasikan mengganti registrasi key untuk KS key, mengganti informasi Stakepool. Nah, itu bisa dicoba-coba di kursus Stakepool ini. Oke. Itu terkait pengalaman untuk Stakepool. Nah, ini untuk tadi mungkin sekali pertanyaannya. Yep. Minimum hardware requirement. Nah, minimumnya harus ada 2 server ya, minimum. 2 server yang harus online 24 jam. Dan 1, ini air gap machine, maksudnya komputer. Bisa aja komputer, bisa aja mungkin flash drive, karena ini bertujuan komputer yang offline ya, offline yang tidak terkoneksi sama sekali dengan network manapun. Ini kenapa? Karena dia bertujuan kita menyimpan kunci-kunci, salah satunya VRF key, salah satunya cold key. Nah, key-nya ini kita simpan di dalam air gap ini. Agar kenapa tidak harus yang tidak terkoneksi dengan network, karena ini rentan. Kita kan harus pledge ya, untuk Stakepool kita harus pledge ada. Nah, jika kita pledge sejumlah sampai gede, seperti 30.000 ada, mungkin 50.000 ada, bahkan ada yang sampai 1 juta ada. Nah, itu key-nya di dalam sini, akan disimpan di sini. Karena ada pernah kejadian Stakepool operator kena attack.
cara attack-nya pakai social engineering. Nah, mereka serang si pemilik stake pool ini. Mereka dapat nih key untuk mengubah parameter, diubah-ubah nih parameter. Tapi cold key-nya ada di air gap. Nah, cara mendapatkan cold key-nya diubah-ubah parameter sampai cold key-nya dibawa ke block producer node. Nah, pas dimasukin ke block producer node, penyerangnya ini langsung dapat nih cold key. Cold key ini berisi pledge kita. Nah, dengan begitu langsung ditarik pledge-nya. Saat ditarik ya sudah. Jadi sebenarnya yang rentan diserang di stake pool itu ya pledge-nya stake pool operator. Jadi para delegator seharusnya aman. Nah, ini sebenarnya untuk keamanan aset dari stake pool operatornya sendiri ya. Jadi harus menggunakan satu air gap mesin. Jadi terpisah dari network. Kemudian biasa operating system yang digunakan itu 64-bit Linux. Saat ini masih yang Ubuntu Server 2004 LTS ini. Kemudian disarankan prosesor lebih besar dari 2 GHz. Dan untuk saat ini memori yang disarankan minimum 16 GB. Tapi untuk future, untuk kedepannya harusnya sudah bisa sampai ke 32. Tapi untuk sekarang 16 GB masih memungkinkan dengan storage 150 GB free. Nah, untuk storage ini sebenarnya 100 masih memungkinkan, tapi kita nggak tahu kan ke depan, apalagi kita sampai menyimpan log-log yang untuk di block producer, kita perlu log-log untuk mencari kalau ada masalah apa. Biasanya kita simpan di server juga kan lognya. Nah, ini makanya biasa ada spare sampai 50 GB. Mungkin nanti ke depan akan bertambah terus ya, semakin besar network chain-nya pasti akan makin besar. Terus internet di sini disarankan kecepatan ya kurang lebih 10 Mbps ya. Mungkin kalau di Jakarta 10 Mbps udah lumrah ya, untuk IndiHome apa koneksi udah bisa lah. Tapi yang menyebabkan tidak disarankan atau recommended yang lebih stabil koneksinya. Karena kita nggak tahu kapan, bukan nggak tahu, seharusnya stake pool operator tahu kapan dia akan produksi blok. Nah, di saat itu kita harus online. Disarankan online dan koneksi yang maksimal. Karena untuk membroadcast blok yang diproduksi tadi. Jadi, disarankan kalau memang mau pakai yang rumahan, harus ada backup sih. Jadi bisa failover koneksinya. Jika ada slot production, block production, kita terpilih, kita aman. Kita tidak rugi. Karena bloknya jadi hilang kan. Kalau hilang ya lumayan, rewardnya ada yang hilang. Terus data plan seharusnya tergantung dari itu sih ya. Mau kalau saya pakai provider yang nggak ada data plan-nya, jadi mending yang dilepas, jadi nggak ada limitnya, jadi lebih aman lah. Kalau kita nggak perlu maintain kalau harus tambah nih data plan. Makanya kita pilih platform atau hosting yang lebih bagus lah. Atau kalau memang kita di rumahan, mungkin lebih aman ya. Kita nggak ada limit. Tapi itu kita harus punya backup koneksi. Terus power. Nah, ini yang paling itu ya kalau di rumahan. Karena kita nggak tahu nih PLN kapan sih dia mungkin ada banjir terus PLN mati. Nah, saat itu kita ada produksi blok. Nah, itu bisa hilang kita bloknya. Jadi disarankan memang kalau memang kita mungkin punya solar power atau apa untuk eco-friendly dan kita punya backup power, nah itu disarankan untuk yang rumahan.
Terus kita menyediakan, stake pool operator minimal punya 505 ADA. Nah, apa sih ini? Nah, sebagai stake pool operator, dia harus meregistrasikan stake pool-nya ini. Nah, dengan dia meregistrasikan ini, dia akan mendapatkan cold key tadi. Nah, dari sini dia harus mendeposit ADA. Nah, jumlah ADA yang perlu deposit itu 500 ADA sebenarnya. Nah, kenapa 505? Itu spare untuk saat dia melakukan transaksi tadi. Karena saat kita melakukan transaksi, pasti kita akan kena fee. Nah, kena fee sejumlah itu. Jadi saat dideposit, registrasi 500 ADA dan kita butuh untuk men-stake. Jadi harusnya 502 sekian untuk minimum ADA yang harus kita hold saat kita menggenerate sertifikat untuk stake pool dan sertifikat untuk delegasi. Jadi kenapa butuh sertifikat delegasi juga? Jadi reward-nya akan dimasukkan ke sertifikat delegasi tadi. Seperti itu. Oke, ini minimum stake, minimum hardware untuk stake pool. Kemudian, nah ini ada panduan menjadi SPO. Nah, untuk menjadi SPO itu sebenarnya ada 4 tahap ya. Nah, ini sebenarnya saya kutip dari satu website. Mungkin saya share aja kali ya. Ini sebenarnya informasi sudah ada. Nah, ini websitenya ini nih. Oh, si CoinCashew, oke. Ya, CoinCashew. Jadi sebenarnya memang ada 4 tahap. Dia sudah membagi 4 tahap nih. Yang pertama instalasi, yang kedua konfigurasi, yang ketiga itu operation, yang keempat itu administration dan administrasi dan maintenance. Nah, apa sih? Ini bingung aja. Nah, jadi ada 4. Oke, linknya udah saya share di chat. Jadi teman-teman yang pengen belajar pakai panduannya CoinCashew juga bisa dicek aja. Ya, Bahasa betul. Inggris tapi. Betul. Nah, tahap pertama itu instalasi. Apa sih ini instalasi? Dimana kita di sini kita butuh mengamankan sistem operasi Linux-nya. Bagaimana kita men-setup, mengkonfigurasi dari sistem operasi Linux yang akan menjadi dasar dari stake pool kita. Kemudian kita akan mengkonfigurasi. Tahap kedua yaitu konfigurasi. Nah, di sini kita akan men-setup aplikasi Node Cardano-nya, perangkat Node Cardano-nya. Jadi sebenarnya Node Cardano ini ya aplikasi yang berdiri di dalam sistem operasi Linux tadi. Nah, di sini kita butuh men-setup bagaimana cara mengamankan Node Cardano-nya ini. Nah, selain itu kita akan men-setup yang pertama relay node, dan yang kedua kita akan mengkonfigurasi block producer node supaya block producer node ini menghasilkan blok, dan blok ini akan diteruskan ke relay node yang kita setup tadi. Nah, itu butuh konfigurasi. Dan di konfigurasi ini juga kita bisa men-setup bagaimana memonitoring konfigurasi tadi dan node, kinerja dari node-nya ini. Kemudian tahap keempat, operation. Nah, di operation ini kita akan menggunakan Cardano CLI untuk meregistrasikan tadi yang saya jelaskan. Jadi kita akan meregistrasikan beberapa key dan menggenerate key dan sertifikat untuk meluncurkan stake pool kita tadi. Kemudian tahap keempat itu ada namanya administrasi dan pemeliharaan. Nah, administrasi pemeliharaan ini, jadi sebenarnya tahap 1, 2, dan 3 ini tahap membuat stake pool-nya ya. Nah, tahap yang keempat ini tahap untuk operasionalnya, di mana kita jika sudah launching stake pool-nya, kita akan ada kegiatan atau aktivitas yang berulang, di mana kita akan mengisu KES certification, dan kita jika Cardano ada upgrade, contoh kemarin Facile hard fork, Alonso hard fork, Facile hard fork, nah kita perlu mengupgrade node-nya. Kemudian bagaimana mungkin kita ini step terakhir, mungkin kita sudah capek untuk mengoperasikan stake pool. Stake pool-nya kita bisa retire.
Jadi kita retire. Nah, setelah kita retire, yang 505 ada tadi akan dikembalikan jika kita melakukan retire node. Nah, retire node ini akan memerlukan waktu 2 epoch. 2 epoch sampai dia retire. Nah, sebenarnya kita bisa menentukan epoch keberapa kita akan retire. Itu nanti di sini. Nah, untuk tahapan pertama, ini linknya mungkin saya share Ya ya. udah saya share sih. Oke, tapi nggak apa-apa. Udah ya. Oke. Nah, sebenarnya di yang pertama ini ada instalasi. Pertama, bagaimana kita mengeraskan, memperkuat sistem server tadi. Terus ini untuk setup kroni, ini kita bagaimana men-setup penjadwalan operasi dalam sistem Linux tadi. Nah, penjadwalan ini berguna untuk mungkin jika server kita shutdown tiba-tiba dan saat dia restart, dia akan menjalankan otomatis node karena node tadi. Nah, ini untuk jadwal penjadwalan. Terus di sini kita akan install yang namanya perangkat-perangkat dependent dari Cardano node untuk compile Cardano node. Nah, ini kita butuh yang IHC dan kabel. Ini kita install di sini di network di komputer server tadi. Kemudian kita akan mengcompile Cardano node. Jadi kita akan bukan mendownload aplikasi yang sudah jadi, tapi kita compile dari source code-nya. Jadi lebih aman seperti itu. Kita akan compile source code node-nya dan CLI-nya di tahap ini. Oke, selanjutnya yang tahap kedua, ada part kedua yaitu konfigurasi. Mungkin kalau pengen lebih detail bisa langsung buka aja ya. Saya nggak masuk satu-satu karena Iya, satu-satu panjang. lebih banyak code-nya ya. Nanti sebenarnya kalau pengen coba kursusnya, nanti ada step by step-nya di dalam. Jadi saya langsung ke pembahasannya di dalam, ada apa sih di dalam. Nah, terus ini part tahapan yang kedua itu konfigurasi. Yang konfigurasi ini kita pertama mendownload konfigurasi file. Jadi Cardano node ini punya konfigurasi file. Nah, konfigurasi file ini harus yang paling tergantung kita menjalankan network yang mana. Apakah kita menjalankan mainnet, testnet. Nah, konfigurasi filenya itu berbeda. Apakah kita menjalankan, kan sekarang ada banyak ya. Ada yang pre-prod, pre-production, ada yang preview. Nah, itu kita harus download konfigurasi yang cocok. Sini konfigurasi filenya kita download dulu, kemudian kita konfigur topologi pool. Nah, ini topologinya yang tadi, yang di slide tadi, di mana relay node ini harus ada di depan, dan block producer node ini harus ada di belakang, dan dia terisolasi. Jadi kita butuh, untuk block producer ini, kita butuh menutup semua port-port selain port yang keluar yang akan diakses di relay node ini. Nah, itu intinya untuk block producer. Dan untuk relay, kita akan cuma membuka port untuk relay-relay yang kita percaya. Nah, kita bisa pilih relay mana yang akan terkoneksi ke kita. Nah, itulah guna komunitas SPO. Kita bisa tanya ke SPO yang kita percaya, minta dong topologinya, buka dong buat IP saya nih. Nanti saya koneksi ke relay kamu, seperti itu. Kita juga bisa pakai yang untuk saat ini dari Guild Operator ada memberikan tools yang namanya relay auto, apa namanya istilahnya, aplikasi itu dia akan mendownload list relay-relay yang terpercaya dari satu server, dan dia akan adjust dari konfigurasi topologi kita, topologi relay kita tadi. Nah, nanti relay kita akan otomatis connect ke relay-relay yang ada di list tersebut. Nah, ini untuk konfigurasi stake pool topologi. Kemudian kita akan mengkonfigurasi air gap atau offline komputer. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Di sini kita akan, mungkin di awal kita connect ya ke internet, tapi setelah kita konfigurasi, itu kita
benar-benar memang harus offline. Bahkan kita colok flash disk itu cuman flash disk tertentu. Jangan sampai pokoknya air gap kita ini diserang atau diambil data-datanya dari luar. Karena di air gap ini kita akan menyimpan key yang dibutuhkan untuk pledge kita tadi. Jadi jika kita ada melakukan perubahan, kita pasti akan mengirim data, jadi memasukkan data ke dalam sini. Data yang perlu ditandatangani dengan key yang tadi. Jadi kita tanda tangannya pakai yang offline komputer ini. Jadi kita ambil dari server tadi, yang node tadi, ditransfer by flash disk. Nah itu makanya hanya ada flash disk yang spesifik ya. Jangan kita campur-campur. Nah nanti kita nggak tahu kan ada penyusup apa yang masukin ke dalam situ. Itu untuk air gap. Sebenarnya air gap ini isinya kalau saya cuman ada CLI aja, sama Cardano address, sama Cardano wallet. Ya itu aja yang di sini yang dibutuhkan buat kita generate address dan key. Situ. Terus sebenarnya nggak banyak sih di konfigurasi di air gap. Terus startup script. Nah di sini kita akan, nah ini yang tadi yang saya bilang di cron jobs dan startup script untuk sistem D. Nah kita create script di sini, dimana supaya Cardano node kita saat ada kejadian yang tidak diinginkan, jadi node servernya restart. Nah node-nya ini bisa berjalan secara otomatis. Nah, selain itu, kita juga butuh scheduling. Mungkin kita perlu tahu nih leader slot tadi. Nah, leader slot tadi kita butuh eksekusi agar ditarik nih datanya dari blockchain-nya. Oh, kita ternyata terpilih di hari ini, jam ini untuk memproduksi blok. Nah, itu kita nggak perlu eksekusi script lagi. Kita bikin penjadwalan script startup. Jadi akan saat kita pengen ngelihat, kita nggak perlu eksekusi script karena scriptnya sudah dijadwalkan untuk menjalankan. Kita tinggal buka file outputnya. Nah itu sangat membantu karena saat kita eksekusi script itu akan memakan waktu juga saat eksekusi script leader slot itu dan beberapa script yang lain. Seperti itu untuk script startup. Nah ini untuk tahapan ketiga. Nah, di sini kita akan dijelaskan bagaimana kita menjalankan node-nya. Nah, di sini ada beberapa script juga untuk node. Nah, di sini untuk bagian ini, mending langsung dicoba kalau pengen menjalankan stake pool ya. Langsung dicoba, dipraktekkan. Andrew, mau nginfoin aja waktunya tinggal dikit, mungkin bisa dipercepat aja sedikit. Thank you. Kita mau masuk ke sesi Q&A. Oke, siap. Sebenarnya ini aja sih operation ya. Jadi tadi yang saya jelaskan, kita setting payment key dan stake key, terus kita register stake address-nya, kita register pool-nya, kita verify stake pool operation-nya, jadi akan ada stake pool certificate, nah kita verify, terus kita configure network topologi lagi, terus ya kita setup, ini maksudnya dashboard, ini dashboard untuk monitoring, kalaupun ini opsional seharusnya, kalaupun kita pengen monitornya cuman pakai live view, harusnya kita bisa pakai live view aja. Ini kalau pengen di-publish ke website, kita bisa setup dashboard-nya. Kemudian kita bisa konfigurasi, ini yang tadi saya bilang, jadi kita bikin cron job untuk slot leader calculation. Jadi kita tahu kapan kita memproduksi blok. Jadi kita tahu kapan kita bisa melakukan maintenance terhadap relay kita. Terus kita secure stake pool pakai ini sangat disarankan. Jadi kita menggunakan hardware wallet untuk pledge kita. Nah, supaya jika memang cold key kita diserang, diambil, tercuri, nah mereka tetap harus mengakses hard wallet kita. Nah, hard wallet kan cuma bisa transfer jika kita ada physical touch ke hardware walletnya ya. Nah, ini sangat-sangat disarankan untuk stake pool operator. Oke, ini tahapan 3.
Nah, yang selanjutnya kita administrasi. Soalnya administrasi cuman ini yang kita lakukan sehari-hari ya. Jadi kita cek stake pool reward, terus kita lakukan claim. Karena kita pakai stake yang kita pakai wallet yang khusus ya, kita generate sendiri. Jadi klaimnya kita harus pakai script. Nah, biasanya kita lakukan claim. Kalau kita mau claim, kalaupun kita mau claim. Terus kita mendelegasi ya. Ini sebenarnya di awal kegiatan ya, kita mendelegasikan ke stake pool. Tapi karena kita yang punya stake pool, jadi harusnya cuma sekali aja dilakukan. Terus kita melakukan isu operational certificate. Nah, operational certificate ini yang berguna saat kita rotasi KSK. Jadi setiap 90 hari, saat ini tinggal 60 hari, sudah diubah parameternya. Jadi setiap 60 hari, stake pool operator itu harus mengganti operational certificate-nya. KSK-nya diganti, di-generate baru, terus generate operational certificate yang baru. Ini harus dilakukan secara operasional. Terus jika kita butuh update stake pool informasi, mungkin lebih ke informasi yang ditampilkan di Checks Explorer, itu ada metadatanya. Jadi stake pool punya metadata juga saat registrasi. Nah, kita bisa update informasinya, metadatanya dengan script yang ada di sini. Terus kita ada kegiatan upgrade node. Nah, upgrade node ini tergantung dari IOG sebagai developer Cardano node-nya saat ini. Itu kita harus join channelnya mereka supaya kita bisa dapat informasi. Channelnya mereka saya share SPO. Nah, ini biasanya di sini kita dapat informasi. Ini coba saya share ya. Ini SPO announcement. Ini untuk SPO announcement. Nah, kalau di Discord, harusnya di Discord juga ada. Jadi masuk ke Discord IOG. Mana Discord? Discord IOG, ini ada Discord IOG, ada di... nah, ini. Di sini harusnya kita join ke sini, stake pool operator. Nah, informasi ada di sini. Bahkan kita bisa ikutan testnetnya di sini. Nah, ini. Jadi disarankan. Ini saya nggak bisa invite sih harusnya. Cuma Nggak apa-apa, nanti kita share aja di Telegram, terus saya share invite-nya. Oke, bisa lanjut dulu aja. Oke. Ini lanjut ya. Nah, oke, selanjutnya gimana tadi? Oke, udah. Next. Nah, ini tips sebagai stake pool operator. Dari pribadi dari saya ya. Jadi yang pertama, rencanakan dan bangun tim marketing. Karena stake pool operator itu kalau kita tahu teknis aja, kita semua mungkin bisa. Tapi yang paling terpenting itu tim marketing. Bagaimana orang tahu tentang stake pool kita. Apa sih impact stake pool kita ke komunitas. Nah, itu kita butuh. Jadi saya sarankan untuk bangun tim marketing. Kemudian bangun komunitas, kita butuh komunitas yang positif. Karena dengan kita membangun komunitas yang positif, kita jadi lebih berkontribusi dengan komunitas yang ada di Cardano. Dan kita udah tahu kan ya, komunitas Cardano sangat-sangat positif dan impact-nya ke dunia ya bagus lah. Sama seperti banyak stake pool yang kontribusi ke dunia itu lebih ke kemanusiaan. Kemudian bantu dan edukasi delegator maupun calon delegator. Jadi walaupun mereka bukan delegator, kita tetap edukasi. Walaupun dia delegator di stake pool lain, kita tetap saling membantu. Bahkan banyak SPO yang ada di channel SPO yang lain dan saling membantu.
banyak seperti itu. Kemudian tips selanjutnya itu bergabung dengan komunitas SPO. Nah, mungkin komunitas SPO yang saya join, ini saran saya, CSPA, ini satu CSPA. Saya share. Gimana sih masih? Oh ini. Ini komunitas CSPA tadi. Terus ada komunitas CoinCashew ada. Ini link yang tadi untuk step by step-nya. Terus ada Yang pakai Raspberry bisa join ke Armada Alliance juga tuh. ya Armada. Saya nggak join kayaknya Armada. Armada ada nggak? Nggak ada. Ya saya nggak join kayaknya Armada. Best practice. Nah ini di sini banyak sekali stateful operator di sini. Ini yang paling utama. Nah itu sih komunitas SPO ya. Nah mungkin Bisa tanya banyak lagi ke ya, Bro Andrew mungkin ntar nanti kalau link-link lainnya. pertanyaan bisa di email atau di Telegram. Ya. Oke, seharusnya udah sih harusnya. Ya, selesai. Mungkin bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya. Iya. Bro Andreas. Terima kasih nih Bro Andrew dari Kawan Wapol. Kalau yang pengen ngecek stake pool-nya Bro Andrew, bisa cek tickernya namanya Kawan, bisa ditulis di chat juga. Ini saya tulisin ya, tickernya Kawan. Ntar kita coba cek. Ini kita coba jawab dulu nih, ada banyak pertanyaan bagus dari kawan-kawan. Mungkin saya pilih dulu, karena waktunya terbatas, dari Bro Yan. Dia nanya, semisal influencer, ada yang mau benefit jadi stake pool operator, tapi nggak mau ribet, akhirnya dia kerjasama, misalkan dengan kawan, terus influencer tersebut request agar stake, dia mau kerjasama, ada nggak fasilitas secara kode dari IOG yang mengizinkan SPO tersebut ngasih sebagian dari reward-nya ke si influencer ini. Mungkin ini kayak ada beberapa orang pengen bikin stake pool kayak gitu. Caranya gimana biar reward-nya ini terbagi dengan rata. Misalkan Bro Yan, influencer, Bro Andrew, lebih ke arah teknikalnya. Nah, kalian berdua misalkan punya pledge berapa dan berapa, kemudian gimana reward dari block production-nya itu bisa dibagi ke kalian sebagai pemilik stake pool. Kalau itu mungkin lebih ke ngobrol langsung ya, lebih ke negosiasi langsung aja kali ya ke. Secara kode nggak ada ya? Secara code dari IOG sih bebas-bebas aja dari IOG. Mungkin lebih ke ya diri sendiri sih gimana. Jadi nggak ada multi signature atau? Nggak ada. Oke. Mungkin lebih teknis ke multi signature ya. Sebenarnya kalau jadi owner seperti itu bisa walletnya jadi owner terus dia jadi pledge. Cuman untuk rewardnya pasti akan ke salah satu delegate address aja. Oke. Jadi tetap stake pool operator yang membagikan. Mungkin kalau pengen bisa aja sih dibikin jadi agak susah juga sih kalau mau pakai Franken address karena tetap ke salah satu itu key-nya tetap satu multi address. Saya belum pernah coba kalau multi address dijadiin itu belum pernah coba sih. Thank you Bro Andrew. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Wibi. Dia nanya, tadi 505 ada itu di lock nggak sih 500 adanya? Yang tadi kalau pas mau registrasi di awal menjadi stake pool operator. Itu sebenarnya gimana ya? Kalau mau dibilang di lock bisa aja langsung kalau di retire akan dikembalikan 2 epoch selanjutnya. Jadi ini deposit ya ini? Pas retire baru bisa balik lagi. Jadi ya di lock sih seharusnya ya. Ya jatuhnya di lock. Oke, semoga menjawab Bro Wibi. Jadi 500 adanya itu di deposit sama kayak kita delegasi
pertama kali registrasi kan bayar 2 ADA tuh, 2 ADA deposit. Nah, kalau kita unstake, itu 2 ADA-nya akan balik ke kita juga. Jadi kurang lebih sama seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bro Valdian. Latensi atau maksimum ping koneksi internet berapa milisecond yang dikatakan stabil untuk SPO? Latensi. Iya, Kalau berapa milisecond yang dikatakan stabil untuk SPO? ini Atau maksimum. istilahnya ping kemana dulu ya? Kalau ya. antar relay, relay saya kan ada yang di Singapura, terkonek ke relay yang ada di Jerman. Itu pingnya bisa sampai di atas 100. Tapi masih aman sih. Oke. Ntar kalau Bro Valdian punya pertanyaan bisa Telegram aja. Pasti akan banyak pertanyaan lah kalau baru pertama kali nge-running stake pool. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Stefani. Kalau pengen jadi stake pool operator, butuh berapa juta ya untuk investasi di awal? Maksudnya mungkin untuk hardware dan setup segala macam. Kalau misalnya pakai bare metal atau pakai cloud service gitu. Kawan waktu dulu di awal masih 2 server, jadi memang cuman ada relay sama block producer. Itu kita sewa setahun ada dua server itu sekitar $700. Itu untuk servernya ya. Oh, cloud ya ini ya, cloud server. Ini cloud. Itu yang masih 8 giga. Tadi itu. Itu ya sekitar $700. Terus kita ada, nah kalau marketing kan bebas ya, tergantung kemampuan lah ya dari stake pool operatornya. Jadi sekitar ya segitulah. Oke. Setahun. Mulai dari 700-an tergantung spek cloud servernya atau spek bare metalnya yang kita bangun. Kalau memang pingin bangun rumahan, hanya lebih murah lagi. Makanya Cardano ini semuanya dinamis, bisa di mana aja dan murah. Oke. Seharusnya. Thank you. Ini ada pertanyaan lagi dari Bro Valden. Kalau boleh tahu VPS-nya pakai apa? VPS itu apa nih? Providernya. So service provider. Kalau kita di awal, kalau saya di awal coba banyak coba. Jadi semua provider saya coba. Saya bandingkan mana yang paling bagus, mana yang memungkinkan lah kita running relay, running block producer. Saya di awal pernah coba banyak. Nah, saya pernah coba Alibaba, pernah coba Google, pernah. Tapi saat ini saya lebih untuk budget ya, lebih ke Linode sama apa sih satu itu. Buat relay tambahan itu saya pakai sama testnet. Saya pakai yang apa itu? Lupa. Bentar. Apa sih? Lupa. Nggak apa-apa, ntar kita coba share aja di Telegram lagi kalau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Bro Andre. Gimana? Untuk block producer saya Linode. Kita pakai Linode. Linode ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Bro Andre, bagus. Dia mau nanya, waktu awal teman-teman pengurus SPO kawan itu, apakah mengumpulkan sendiri dana untuk membangun stake pool-nya, atau kalian pitching ke pihak ketiga, minta dana, terus baru bikin stake pool ini, dan rencana kalian berapa lama mau jalanin stake pool kawan? Sampai kapan? Ya. Di awal sebenarnya cuman berdua ya, sama ada teman satu, Yadi. Nah itu awalnya kita cuman ya iseng-iseng karena kita udah tahu cara staking, terus lihat ternyata impact SPO itu mantap banget, keren banget. Kita bisa bantu orang, kita bisa ikut serta komunitas yang positif itu. Nah karena itu
Nah, udahlah kita coba. Jadi kita nggak ada third party, memang awalnya coba-coba aja. Nah, makanya saya bilang waktu itu memang semua provider saya coba. Saya coba semua provider, tapi awalnya kan biasa provider gitu ada gratis ya, seminggu. Yep. Nah, itu saya coba. Saya Oke. coba gratisan dulu, nggak langsung. Baru kita kalau memang udah memang mantap, baru kita launching memang yang mainnet-nya. Itu. Oke, terus pertanyaan tadi, mau sampai kapan ngerunning stake pool-nya? Oh, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sampai delegator lari. Oke. Selama kita masih punya delegator, kita terus mendukung lah network. Yep. Network. Cardano. Tapi makanya kita selalu maintain delegatornya, jangan sampai lari lah. Itu tujuan di marketing. Oke, ini ada pertanyaan bagus dari Bro Andre Cahyadi. Dia nanya, apakah stake pool kawan masuk ke SPO Pioneer untuk testing Mithril sama Hydra? Kebetulan sebenarnya kemarin udah pernah coba install Hydra, tapi nggak sampai intens karena banyak kegiatan juga. Jadi belum sampai testing Mithrilnya. Kita cuma coba install Hydra-nya, coba belum sampai dalam. Oke, sip. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Bro Andre. Kenapa milih Cardano dan bukan blockchain lainnya? Kedua, apa sih kelebihan dan kekurangan dari sisi SPO untuk Cardano blockchain sendiri? Oke. Kenapa Cardano? Karena itu ya dari awal cara sistem delegasi dan stakingnya. Dan kedua itu komunitasnya. Kenapa kedua itu? Karena sistem staking di Cardano kita sendiri udah tahu itu non-custodial, dan saya pernah, mungkin tadi saya sudah jelaskan, sudah cerita sedikit, ada satu blockchain juga saya coba cara stakingnya, ternyata itu claim rewardnya masih bergantung dari SPO-nya, dan itu ada sistem lock-nya juga. Jadi kita saat berhenti staking itu ada lock 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu baru kita jual. Nah, berbeda dengan Cardano, kita stake kapan saja, bisa ditransfer kemana saja. Dan teknologi untuk UTXO-nya ini, Cardano, itu banyak sebenarnya yang kita bisa perbuat dengan teknologi UTXO-nya ini. Kita bisa transfer many to many. Jadi kita sebenarnya bisa bikin satu aplikasi, bisa kayak bond sistem gitu, atau arisan atau apa. Jadi banyak orang melakukan transfer ke banyak orang. Nah, itu salah satu keuntungan dari UTXO ini. Ditambah kita bisa embed metadata ya, dan itu sangat-sangat wah lah untuk teknologi dari Cardano dibandingkan blockchain yang lain. Apalagi kita tahu sendiri blockchain yang lain yang kustodial dan masih pakai sistem hardware yang sangat gede. Mungkin yang blockchain yang tetangga kita sendiri tahu bisa butuh berapa ratus mega RAM untuk menjalankan stake pool. Nah, itu salah satu keuntungan sebenarnya dari Cardano. Makanya itu kita pilih Cardano. Oke. Itu salah satu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, karena waktunya udah tinggal dikit, mungkin saya coba summary sedikit. Saya coba share screen saya untuk teman-teman yang masih baru. Mungkin kalian masih bingung, tapi secara sederhananya, kalau kalian, misalkan saya coba jelasin pakai wallet Eternal Wallet ada di mobile phone maupun di Chrome extension. Udah kelihatan belum nih share screen saya? Udah. Udah ya. Kan di Eternal nih saya tunjukin aja. Misalnya ada wallet. Nah, ini di sini udah ada chartnya juga. Kalian dapat berapa ada rewardnya. Bisa dilihat tuh. Ini tergantung luck-nya dari si SPO lagi sama jumlah berapa banyak yang kalian
delegasikan. Kemudian di sini di bawah juga udah ada nih, saya kebetulan yang wallet ini Eastern Catalyst School didelegasin ke Cardanesia. Nah, kalian bisa ngecek juga di sini kayak saturation-nya berapa. Kalau di bawah 90% tuh masih green, 95% orange. Bisa kelihatan di sini kayak di Cardanesia di Epoch 346 dia 43 juta ya, 62% saturation-nya. Kemudian bisa cek pledge-nya yang tadi udah dijelasin sama Bro Andrew. Kemudian fee-nya berapa sih? Setiap stack pool pasti kalau dia bikin block production atau ngebuat block, pasti dia akan nge-charge 340. Ada ya, Bro Andrew, itu by default dari sistemnya. Terus si stack pool operatornya sendiri naruh margin fee-nya 0,80%. Semakin kecil berarti reward yang kalian terima semakin gede. Tapi margin fee ini supaya si stack pool-nya itu bisa ngebayar biaya operation mereka. Kemudian bisa dicek aja ROS-nya selama 12 epoch terakhir, average-nya berapa. Kurang lebih gitu. Untuk teman-teman yang mau milih stack pool, bisa juga cek di Blockchain Explorer, si Explorer, klik Pools. Di sini UI-nya udah oke. Teman-teman bisa ngecek aja nih, ada banyak. Kalian bisa nge-search sendiri juga, tapi di sini dijelasin kayak saturation-nya berapa sekarang. Ini 91%, luck-nya dia terakhir tuh, di epoch terakhir berapa. Kemudian block production-nya, ini 42 blok, dari dia dialokasikan ini cara baca gimana sih? Ya ini block production-nya berapa, kemudian fee-nya dia berapa nih, ada yang minta 2,5%, margin fee-nya, kemudian dia nge-pledge berapa, misalkan ini 1 juta ada. Jadi kalau kita mau ngecek punyanya si kawan, tinggal klik aja tickernya, kemudian kalian bisa ngecek nih, kawan nih metadata yang tadi dijelasin sama Bro Andrew, ada pledge, macam-macam, margin fee-nya dia 0,95%, fix fee-nya 340 kalau produksi di setiap epoch, kemudian kalian bisa ngeliat sosial medianya, kalian bisa ngecek reward history-nya juga, kayak gini. Ini delegatornya, ini misalkan di epoch 367, operatornya dapat 397 reward-nya, delegatornya dapat 4.500 ada, kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa ngecek luck history-nya, delegator history-nya, dan macam-macam. Jadi sebenarnya berguna banget sih Blockchain Explorer ini. Udah saya share. Kurang lebih kayak gitu aja summary dari saya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanya juga ke Bro Andrew Ponto di Telegram grup Komunitas Cardano Indonesia, maupun bisa masuk ke Telegramnya Kawanua Pool. Bisa di-share juga Bro Andrew kalau mau nge-share link Telegramnya, invitation-nya. Terima kasih banyak waktunya Bro Andrew untuk udah share-share. Pasti banyak banget informasi yang belum di-share juga, banyak pertanyaan juga, tapi karena waktunya terbatas, kita coba share yang penting-penting dulu. Buat teman-teman yang tertarik menjadi stack pool operator, atau setidaknya ingin lebih mengerti pentingnya delegasi itu apa ke blockchain Cardano, tadi udah dijelaskan. Kalau masih punya pertanyaan, silahkan tanya aja di Telegram kita, Komunitas Cardano Indonesia. Ntar kita bantu jelaskan juga. Nah, terus satu lagi, saya mau share screen juga sebelum kita tutup. Udah kelihatankah share screen saya? Ya, udah bro. Oke, untuk 2 minggu dari sekarang, berarti di tanggal 30 Oktober, kita ada meetup lagi, workshop mengenai cara menyimpan Cardano atau ada kalian dengan aman. Tadi saya akan jelasin di sini pengenalan mengenai dompet kripto atau crypto wallet, hot wallet, cold wallet, hardware wallet, kemudian gimana caranya kita nyimpan seed phrase dengan baik, terus misahin penggunaan hot wallet sama cold wallet. Terus saya akan coba jelasin juga plausible deniability. Ini menarik karena kita kemarin baru bahas di Telegram. Kemudian ntar kita coba bahas juga setup di Eternal Wallet yang aman seperti apa, terus cara biar cost-nya rendah kayak gimana-gimana, ntar kita jelasin lah di Eternal Wallet. Kurang lebih kayak gitu. Silahkan join aja, saya share aja linknya di chat buat teman-teman yang pengen join. Ntar ada door prize lagi, silahkan join aja. Atau kalau ada yang mau jadi pembicara, punya topik menarik, silahkan kontak saya juga, ntar kita akan coba bikinkan topik tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu aja acara malam hari ini. Terima kasih untuk Bro Andrew Ponto dari Kawanua Pool. Silakan yang mau delegasi ke stack pool-nya, di-support SPO dari Indonesia. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah hadir. Selamat beristirahat.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa join Telegram komunitas Cardano Indonesia juga.